Kita mau nyapa dulu nih buat seluruh sobat Polri di seluruh Kabupaten Tanah Laut, khususnya di Kota Plehari ya. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, terima kasih waktunya yang diberikan kepada Polres Tanah Laut, dan khususnya pada hari ini dari Polres Tanah Laut sendiri itu membawa dari Satlantas Polres Tanah Laut. Jadi buat rekan-rekan semua yang mau izin pertanyaan dan lain sebagainya bisa komen-komen, bisa telepon juga langsung ya ke Radio Tutung Pandang. Iya. Dan untuk line teleponnya bisa diinformasikan di 0812 5667 5766. Dan siaran kami ini juga bisa dipantau melalui live streaming di website tvfm.tanahlotkap.go.id. Dan bagi rekan-rekan yang mungkin sekarang lagi scroll Instagram, bisa dibuka di akun Instagram kita di Radio Tutung Pandang. Di situ ada live kita ya. Baik, silakan Mbak selanjutnya. Baik, terima kasih Yos ya. Terus kami informasi juga ini menjelang HUT Lantas ke-65 yang tepatnya ada pada tanggal 22 September 2020 nanti. Hari ini kita akan adakan Council Talk. Ya, oke, kita akan perkenalin dulu nih sama semua rekan-rekan dari Polri yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini ada AKP Taufik, itu adalah merupakan Kasat Lantas Polres Tanah Laut. Juga ada itu Sidik Praitno yang sebagai Kabur Bimob. Juga ada dari rekan-rekan dari Patwal yang gagah berani biasanya di jalan-jalan gitu ya rekan-rekan semua. Habis itu ini ada Aibtu Ferry dan juga Brika Ferry. Juga ada Mbak Cantik di sebelah saya ini, ada Mbak Cantik, ada Mbak Emma juga. Terus ada Mbak Ditu Titin juga di sini ya. Terus kita langsung aja nih, apa gimana nih perkenalan dulu ya? Apa ada kesan-kesan dulu dari Kasat Lantas dulu yang pertama? Mohon izin Bapak, silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Radio Tutung Pandang yang telah memberikan waktunya kepada kami. Dalam hal ini saya selaku Kasat Lantas yang melaksanakan kegiatan Council Talk bagaimana disampaikan oleh Mbak Anissa tadi. Ini dalam rangka HUT Lalu Lintas ke-65. Adapun di sini dalam Council Talk ini kami mengajak ada Mbak Emma, mantan Tanah Laut ya? Tahun berapa Mbak? Berapa Pak? Bekas Brigada juga. Jadi beliau ini salah satu pemuda di Tanah Laut yang mempunyai follower terbanyak. Nah, jadi inilah motivasi kami mengajak Mbak Emma dengan harapan Mbak Emma mengikutnya juga bisa mendengarkan bagaimana tentang masalah berlalu lintas. Terbaik mungkin di samping pembukaan ini kita juga langsung kepada pembahasan untuk pembicaraan yang kita sampaikan. Jadi saya mau sedikit minta tanggapan dari Mbak Emma, bagaimana tanggapan Mbak Emma tentang lalu lintas di Kabupaten Tanah Laut kita ini pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, sebelumnya saya ingin menjawab. Jadi menurut saya keadaan lalu lintas di Plehari sudah tertib, aman dan nyaman untuk berkendara, pejalan kaki, dan bersepeda yang sedang lagi booming. Kedepannya semoga ada bus sekolah seperti dulu lagi yang disediakan pemerintah. Lalu untuk lampu merah, kalau bisa ditambah di simpangan yang padat lainnya. Terus dibuatkan jalan khusus untuk truk besar yang sering melintas di dalam kota agar tidak membahayakan. Oke, terima kasih Mbak Emma atas jawabannya. Itu juga harapan kami selaku Polres Tanah Laut, khusus Satlantas, sudah sering bekerja sama dengan Pemda atau Dinas Perhubungan dalam hal untuk membahas kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas. Nah, salah satunya tadi masalah tentang jalan, di mana kita ketahui jalan yang ada di kabupaten kita ini ada beberapa ruas jalan yang masih kelasnya belum sesuai dengan yang dilalui, contohnya truk besar. Tetapi di lain pihak juga truk tersebut sangat penting karena membawa barang perlengkapan atau kebutuhan masyarakat, baik itu masyarakat Tanah Laut sendiri
maupun kabupaten, misal Tanah Bumbu maupun Kota Baru, sehingga tidak mungkin karena jalan satu-satunya ada di sini. Nah, sehingga mungkin harapan kami juga nanti ke depan pemerintah bisa memberikan tanggapan dengan menyiapkan jalan yang sesuai kelasnya. Terus ini untuk selanjutnya nih ya, kita kembalikan lagi nih dari Mbak Emma. Dari Mbak Emma sendiri sebagai pengguna jalan, salah satunya ya di Kabupaten Tanah Lot sendiri itu, ada nggak sih ingin tanya-tanya apa gitu ya sama Satuan Polres Tanah Lot, mumpung dikasih kesempatan kan tanya langsung gitu ya. Oke, langsung aja Mbak Emma, silakan. Jadi mohon izin, saya mau bertanya Pak, langkah apa sih yang telah diambil Polres Tanah Laut untuk lebih menyadarkan masyarakatnya untuk tertib berlalu lintas Pak? Mohon kiranya dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Emma. Alhamdulillah sampai saat ini kami terus bersemangat bersama anggota saya, khususnya Satlantas, dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat berlalu lintas khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Beberapa cara yang kami lakukan yaitu seperti ini. Sekarang kita melaksanakan council talk tentang bagaimana caranya kita bersama-sama menjaga ketertiban, dan juga kita dalam beberapa bulan terakhir ini kita bersama Dinas Perhubungan juga menambah rambu-rambu tentang peringatan untuk di jalan, misal dilarang ngebut apabila lagi mau dilarang mengemudi, selalu menggunakan safety belt, menggunakan helm, atau bahkan melarang mobil bak untuk mengangkut orang. Nah, jadi ada khusus angkutannya. Jadi mobil angkutan barang itu tidak boleh diangkut manusia. Sudah ada kategorinya masing-masing. Tidak ada jenisnya, ada minibus, ada truk, sesuai kategori masing-masing. Tolong masyarakat disesuaikan dengan kondisi mobilnya, jadi supaya tidak mengganggu keselamatan baik penumpang maupun orang lain. Di samping itu juga setiap pagi maupun sore kita melaksanakan pengaturan di jalan, mungkin rekan-rekan atau masyarakat, adik-adik, bapak-bapak sering melihat anggota kami di jalan, itulah salah satu upaya kami untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Yang juga patroli rutin kami laksanakan. Minimal kami patroli untuk menggunakan mobil 3 kali sehari, sehingga kita sangat meminimalisirkan hal-hal yang berbau pelanggaran di jalan. Nah, jangan juga nanti masyarakat menganggap apabila nanti kita menemukan ada pelanggaran, kita tindak, masyarakat malah tidak antusias, maksud tidak suka dengan kami lantas. Padahal tujuan kami mengingatkan atau menindak itu untuk menjaga keselamatan mereka dan orang lain. Nah, karena kebanyakan kecelakaan yang terjadi di wilayah kita itu diakibatkan kelalaian. Maksudnya kelalaian dan pengendara itu ada yang berkendaraan sambil menelpon, ada yang mengemudi sambil menelpon, di mana pada hakikatnya manusia itu tidak bisa konsentrasi kepada dua hal, dia harus satu-satu. Contoh misalnya apabila rekan-rekan lagi mengemudi atau lagi mengendarai, tolong berhenti dulu, baru lanjutkan teleponnya. Setelah selesai, lanjutkan. Jadi bisa meminimalisir masalah kecelakaan di jalan. Samping itu juga sebelum pandemi kami juga rutin kita sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi bukan hanya anak-anak SMA, dari TK, jadi dari TAUD, SD, SMP berjenjang sampai SMA maupun perguruan tinggi yang ada di Tanah Laut, kita sosialisasikan, kita himbau ke sana untuk bersama-sama menjaga ketertiban lalu lintas yang ada di Tanah Laut. Dan di samping itu juga terakhir kita sering mengajak para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk saat ini untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Nah, jadi tidak bisa hal ini hanya Polri, pemerintah, tanpa ada bantuan dari masyarakat tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tapi apabila kita bersama-sama melaksanakan itu tersebut,
insya Allah ketertiban dan kenyamanan lalu lintas di tanah laut ini akan lebih baik dan akan lebih mudah. Itu saja mungkin sedikit dari saya, mungkin ada tambahan mungkin tanya dari masyarakat. Oke, kita bahas dulu nih Pak, mohon izin ya. Terkait dengan pandemi COVID sendiri nih ya, kita bahas di Polres Tanah Lot itu kan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu banyak, apalagi terutama banyak sekali dari Lantas ya. Mulai dari Samsat, setelah itu ada dari Regi dan juga ada SIM gitu kan. Nah, itu apa perbedaan dari mekanisme pelayanannya sendiri sebelum COVID dan sesudah COVID yang harusnya masyarakat itu tahu? Ya, baik Mbak, ini saya jawab juga untuk mempermudah masyarakat mungkin yang belum pernah ke Polres selama pandemi, tapi yang sudah pernah mungkin sudah tahu bagaimana perbedaannya pada saat pandemi maupun sebelum pandemi. Untuk masalah pelayan regiden, kita di Lantas ini namanya regiden, register identifikasi, itu ada Samsat, itu masalah STNK dan TNKB, dan di Satpas di Polres itu SIM. Adapun untuk mekanisme yang berubah, itu salah satunya masyarakat atau pemohon wajib menggunakan masker sebelum ke tempat pelayanan. Jadi saya ingatkan, ini bukan yang menyusahkan karena untuk menjaga kita semua, bukan hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk petugas kami. Jadi wajib menggunakan masker. Di dalam pintu-pintu masuk ruangan maupun Polres pun sudah kami siapkan tempat cuci tangan. Jadi wajib sebelum masuk ruangan juga mencuci tangan pada pemohon atau masyarakat yang akan melakukan aktivitas di dalam Polres. Samping itu juga kami juga sudah menyiapkan tempat duduk yang berjarak. Nah, jadi kalau sebelum ada pandemi itu kita tempat duduknya mungkin agak sedikit rapat. Pada saat pandemi kita berikan jarak minimal itu 1 kursi sesuai dengan standar yang diberikan oleh pimpinan kami. Untuk hal-hal yang lain itu berjalan sama. Misal untuk membuat SIM, KTP, untuk memperpanjang bahwa KTP-nya yang lama, tes kesehatan, psikologi itu sama. Bedanya hanya tadi yang saya sampaikan itu wajib menggunakan masker. Untuk masalah jam pelayanan juga ada terjadi sedikit perbedaan. Yang sebelum pandemi kita memberikan pelayanan itu sampai jam 3, sekarang kita batasi sampai jam 2 karena untuk mengurangi masalah perkerumunan. Jadi di mana sekarang ada semboyan 3M 1T. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan tidak berkerumun. Adapun yang terakhir jadi juga perbedaan itu masalah SIM keliling. Mohon maaf kami kepada masyarakat mungkin yang di beberapa kecamatan yang agak jauh dari Satpas kami atau Polres kami mohon maaf tidak bisa memberikan pelayanan SIM keliling karena memang itu sementara masa pandemi dilarang karena sangat riskan. Di sana terjadinya kontak fisik yang terlalu dekat antara masyarakat dengan petugas kami. Itu saja mungkin Pak. Baik, kita ingatkan sekali lagi lah ya buat seluruh masyarakat untuk sama-sama kita saling menjaga dari pihak pemohon sendiri maupun juga petugas dengan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian juga tidak berkerumun lah ya. Dari itu semuanya pemerintah juga sering sekali tuh ya memberikan himbauan terkait dengan 3M plus 1T. Terus juga kami dari Polres Tanah Lot sendiri, ini bagi pemohon-pemohon yang ingin melakukan latihan terlebih dahulu, anggaplah latihan kering lah ya, latihan kering untuk sebelum melakukan uji praktek bisa banget ya langsung download game Sitala lah ya. Setelah itu gimana Pak yang mohon izin bisa dijelaskan ya terkait dengan game Sitala ini buat siapa, kemudian ada apa aja sih di dalam game Sitala itu sendiri? Jadi untuk game Sitala ini kami siapkan sudah lama, sekitar tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu sudah ada dan bisa diinstal di Play Store khususnya handphone Android. Jadi bagi masyarakat yang pernah sudah merasakan membuat SIM mungkin mengetahui bagaimana uji teori SIM. Jadi ada ujian teori SIM itu ada 2. Ada uji teori itu di dalam ruangan dan ada ujian praktek di lapangan. Mungkin yang di lapangan sudah sering terlihat, tidak terlalu masalah karena sudah sering dilaksanakan juga oleh masyarakat hari-hari, kendaraan yang sudah digunakan. Adapun untuk teori SIM
aplikasi Sitala ini kita buat untuk membantu masyarakat mempelajari bagaimana mempermudah untuk lulus ujian teori. Nah, jadi cari saja nanti di App Store, khususnya HP Android, itu sudah ada game Sitala. Sudah jelas di sana ada gambar rusa. Gambar rusa ikonnya itu klik saja, silakan diinstal. Nanti di sana ada beberapa seperti permainan tentang bagaimana cara mengemudi maupun mematuhi rambu-rambu. Di sana sudah jelas. Jadi insya Allah apabila masyarakat memang serius dan memang aktif untuk mengikuti game tersebut, insya Allah pada saat mengikuti ujian teori, baik ujian SIM C kendaraan bermotor roda 2 maupun SIM A mobil, insya Allah tidak ada masalah. Oke, makasih ya Pak. Kemudian kita bergeser sedikit nih ke tempatnya Pak Kaur bin Op yang ganteng sekali di hadapan saya ini. Mohon izin Bapak ya untuk kan ini banyak Pak ya yang belum tahu yang namanya kan untuk psikologi dan juga kesehatan itu untuk pembuatan SIM itu kan untuk psikologinya ini terhitung baru lah ya sejak tanggal 1 Agustus 2020. Untuk lokasinya sendiri kemudian untuk persyaratannya untuk pembuatan kesehatan dan juga psikologi ini gimana Pak? Mohon izin. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi untuk warga masyarakat yang mungkin mau membuat SIM, ya, sekarang ada yang namanya kesehatan psikologi. Nah, jadi untuk lokasinya, jadi dari unit Satlantas sudah menyebarkan baik melalui medsos, ya, baik melalui himbauan ya, bahwa sekarang untuk ketaatan para pengemudi agar lebih mengerti dan lebih diketahui untuk kondisi daripada pengemudi, sekarang ada yang namanya kesehatan psikologi. Nah, disitulah habis kesehatan yang sudah dilaksanakan langsung dilanjutkan ke psikologi yang lokasinya tidak jauh dari tempat kesehatan yang sudah dilaksanakan, yaitu di jalan yang menuju ke tempat gedung yang tepatnya di depan gedung Satya Birata. Jadi mungkin warga masyarakat itu sudah ketahui karena sudah diumumkan dan dihimbau baik melalui medsos maupun himbauan-himbauan untuk warga masyarakat. Terima kasih. Oke, jadi kita himbau sekali lagi ya buat seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian melaksanakan 3M plus 1T. Setelah itu untuk alokasi dari pembuatan kesehatan sendiri itu ada di Ayani samping Polres. Kemudian juga untuk yang psikologi itu ada di Jalan KS Tubun lah ya. Kemudian hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya ini kita membahas tentang operasi, kan masalah tilang menilang. Semua masyarakat pasti merasakan agak kegundahan lah ya pasti ya kalau masalah tilang menilang ini. Mohon izin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan mungkin ada operasi apa lagi sih di hadapan kita ini? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Untuk sekarang khusus lalu lintas kita operasi itu nanti akhir tahun. Itu biasanya operasi lilin. Jadi operasi lilin itu menjelang Natal dan Tahun Baru. Adapun untuk masalah operasi tilang menilang kemarin sudah kita laksanakan 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah terjadi penurunan dalam hal pelanggaran masyarakat di wilayah hari. Ya, intinya gambarannya berarti sudah jauh lebih bagus. Jadi kita ada data perbanding dari tahun 2018, 19 dan 20. Kita punya data, di sini ada data pelanggaran dan juga data laka lantas. Laka lantas ini terkait dengan kecelakaan yang ada di sepanjang jalan di Kabupaten Tanah Laut ya. Terus kalau untuk di dalam desa itu termasuk laka lantas atau gimana Bapak Modijin? Dalam desa itu
sepanjang ada jalan raya itu termasuk laka lantas, Mbak. Jadi di sini kita juga sedikit menyampaikan informasi secara umum. Ini ada kemarin kejadian kecelakaan di area pelabuhan. Jadi ada masyarakat yang sedang berjalan tiba-tiba tersenggol oleh truk yang sedang bermuatan tetapi di jalan pelabuhan. Dalam hal ini itu bukan merupakan laka lantas tetapi laka kerja. Jadi ada sudah jelas di dalam perundang-undangan, terutama di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun untuk kecelakaan yang ada di jalan raya itu yang menangani adalah anggota lalu lintas, yaitu unit laka khusus. Nah, apabila terjadi kecelakaan di luar jalan raya, itu yang menangani adalah unit reskrim. Nah, jadi beda. Jadi meskipun ada hubungannya dengan kendaraan bermotor, tapi di sini kita melihat masalah jalannya, lokasi jalannya. Apabila bukan jalan raya atau jalan kendaraan, maksudnya jalan umum, itu bukan dikategorikan laka lantas. Terus ada tambahan lagi nih mungkin dari Pak Sidik atau dari Mbak Emma sendiri nih, gimana Mbak Emma sebagai influencer yang followernya luar biasa banyaknya nih ya. Terus gimana nih, ada apa tanggapan lagi atau gimana gitu Mbak? Izin saya menjawab, saya hanya ingin memberikan pesan ke seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Tanah Laut. Untuk teman-teman semuanya tuh kalau berkendara jangan lupa memakai helm dan jangan lupa diklip di bagian helmnya. Terus kalau yang pakai mobil biasakan safety beltnya itu harus selalu dipakai, selalu dipasang. Terus ketika di jalan gak usah ngebut dan kita harus sayangi masa muda kita. Terus yang keempat yaitu terakhir di masa pandemi COVID-19 ini, agar kiranya seluruh masyarakat Tanah Laut selalu melaksanakan pola hidup sehat dengan cara 3M 1T, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Itu aja sih Mbak. Oke, makasih Mbak Emma ya. Mbak Emma sendiri belum perkenalan sebenarnya tuh. Apa sih Mbak Emma ini gimana gitu kan? Atau Mbak Emma ini siapa? Lebih perkenalan lebih mendalam lah ya. Jadi saya di sini nama lengkap saya Norma Sari, lulusan dari SMA Negeri 1 Kahari, dan pernah mengikuti seleksi paskibraka dan alhamdulillah lulus di tahun 2017 di Kabupaten Tanah Laut dan menjadi purna paskibraka, dan sekarang saya sudah menikah. Wah, siap. Dari lulus SMA kemarin langsung nikah. Alhamdulillah ya. Siap. Emma ini kan kita tertariknya ini karena dia followernya banyak. Oh, siap. Hampir 20.000 Mbak Emma. Wah, luar biasa. Itu yang menjadi kita tertarik untuk mengajak Mbak Emma ke sini nih. Oke. Luar biasa. Kita ingat buat Polri yang ada di Kabupaten Tanah Laut, untuk follow, jangan lupa follow, jangan lupa selalu dukung Polri. Untuk kalau untuk Satlantas sendiri itu akun untuk medsosnya apa aja nih? Mohon izin, mungkin siapa yang bisa menjelaskan ini? Mohon izin Bapak. Jadi kita untuk di Lantas itu di IG ada, Twitter ada, Facebook ada, di YouTube juga ada. Itu tidak susah. Satlantas Polres Tanah Laut, nah sudah ada itu, tinggal klik. Satlantas Polres Tanah Laut. Oke, jangan lupa follow untuk Humas Polres Tanah Laut juga. Kemudian ada Yanlik Polres Tanah Laut ya. Terus kita juga dalam rangka menuju ke WBBM, kita juga jika ada oknum-oknum yang ini bisa langsung di ini. Pokoknya kita no pungli. Oh, siap. Terus ini langsung aja kita kembalikan ke Masnya nih ada di studio. Iya, Mas David ya Mbak ya? Oh, siap Mas David, mohon maaf saya. Oke, baik, terima kasih telah mulai Fans 2,3 MHz dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan rehat dulu dan nanti akan dilanjut kembali talk show bersama dengan Bapak dari Satlantas Polres Kabupaten. Kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
no apa, no slow. Nih lo, Iya, saya di off lo. Terus ini dari Iya, Mbak Emma ini kan kita tertariknya ini karena dia followernya banyak. Oh, siap. Hampir 20.000 Mbak Emma. Wah, luar biasa. Itu yang menjadi kita tertarik untuk mengajak Mbak Emma ke sini nih. Oke. Luar biasa. Nah, kita ingetin juga ya buat seluruh Oke, jangan lupa follow untuk Humas Polres Tanah Laut juga. Kemudian ada Yanlik Polres Tanah Laut ya. Terus kita juga dalam rangka menuju ke WBBM, kita juga jika ada oknum-oknum yang ini bisa langsung di ini. Pokoknya kita no pungli. Oh, siap. Gimana Mas David? Oke, ini ada pertanyaan nih Mbak dari masyarakat ya. Saya baca ini, nanti Mbak Anissa mungkin bisa arahkan ke siapa yang bisa jawab. Oke, baik. Ini pertanyaannya dari Muhammad Rasid ya, yang ada di sekitaran Prehari. Assalamualaikum, mohon izin bertanya berkenaan dengan fenomena 2 kali belok kiri pada saat apel masih berwarna merah. Dikarenakan tidak sabar menunggu, apakah sah-sah saja atau gimana? Gimana Mbak? Oke. Untuk pertanyaan terkait dengan jalan raya, lebih tepatnya ini kan ada penguasa jalan raya di hadapan kita. Oke, langsung saja kita terhubung kepada Aibtu Ferry. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bisa menjawab pertanyaan mungkin. Untuk mengenai 2 kali belok kanan, kemudian selama itu tidak ada rambu-rambu tambahan di samping sebelah kiri, di tiang samping sebelah kiri yang bertulisan belok kiri, itu isyarat lampu atau belok kiri boleh jalan terus, tidak ada masalah selama dia masih memperhatikan faktor keselamatan. Jadi pada saat dia membelok, dia tidak membahayakan orang lain. Nah, kemudian apabila dia sudah berada di posisi terjepit atau posisi di tengah di pemberhentian traffic light warna merah, kemungkinan dia tidak akan bisa mengambil ke lajur kiri apabila terjepit oleh kendaraan lain. Nah, itu sudah merupakan pelanggaran. Nah, tetapi yang seperti saya bilang tadi, apabila tidak ada rambu-rambu tambahan di samping pojok sebelah kiri, rambu-rambu ikuti isyarat lampu, silakan, tidak ada masalah selama dia memperhatikan faktor keselamatan diri sendiri maupun faktor keselamatan orang lain. Ya, sementara itu yang bisa saya berikan jawaban. Menurut Undang-Undang Pasal Undang-Undang 22 tahun 2009, Pasal 287 tentang rambu-rambu marka jalan, mungkin diatur di situ untuk apabila ada rambu-rambu tambahan, mungkin pada saat lampu merah diwajibkan untuk berhenti. Dan namun apabila tidak ada rambu-rambu tambahan ataupun dipersilakan untuk belok kiri ataupun memutar balik dengan memperhatikan faktor keselamatan. Demikian, terima kasih. Oke, masih dengan Pak Juga itu saya ingin banget tuh ya sharing sama semua warga Tanah Laut terkait dengan patwal. Apa sih itu pun patwal? Jadi patwal itu sebenarnya sudah kata-kata yang agak lama ya, patwal, patroli dan pengawalan. Sebenarnya ada ini baru, bentukan baru, harusnya ada baru itu namanya terjawali. Pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli. Itu patwal itu mungkin sudah dalam beberapa pergantian sesi motor, kemudian patroli pengawalan, sekarang sudah terbentuk Turjawali. Tugas-tugas inti pokok dari Turjawali adalah melakukan kegiatan pengawalan utamanya, kemudian patroli, juga penjagaan pada saat di pos-pos tambahan, seperti kalau kita di Plehari Tanah Laut ini ada pos tambahan di Bati-Bati di daerah Bentok, Simpang 3, kemudian di Asam-Asam, juga di Asam-Asam, Simpang Asam-Asam ada juga pos tambahan dari petugas kita Turjawali. Kemudian kadang-kadang juga kita mengisi di pos tambahan di Simpang Kejaksaan untuk
pos pemantau antisipasi terjadinya pelanggaran lalu lintas sebagai fatalitas lalu lintas di lampu merah simpang Kejaksaan. Karena kita cuma punya satu, kemudian tugas berikutnya itu dalam pengawalan, itu tugas termasuk tugas pokok dari anggota Satlantas untuk monitor Jawali terhadap pengawalan dan melakukan serangkaian kegiatan mengamankan barang orang maupun objek yang dikawal, bisa pejabat, bisa barang atau istilahnya objek-objek vital yang dibawa dengan harapan sampai tujuan dengan selamat, dengan memperhatikan faktor keselamatan di jalan raya. Demikian, makanya kadang-kadang kalau di wilayah Plehari kalau terdengar bunyi sirine ataupun lampu biru menyala, kemudian silakan bagi warga masyarakat dimohon pengertiannya agar bisa mungkin memberikan prioritas jalan. Jangan istilahnya mungkin agak mengotot, jangan, kita agak ini aja. Demikian, Mbak. Oke, terus untuk siapa aja sih yang bisa mengajukan permohonan pengawalan atau dalam rangka apa saja terkait dengan pengawalan? Baik, jadi siapa saja yang boleh meminta atau minta dikawal, boleh dikawal, itu maksudnya seperti itu. Mungkin setiap warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan khusus seperti ada komunitas, seperti misalnya ada perkumpulan yang akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang memerlukan prioritas jalan, kita akan siap untuk melaksanakan pengawalan. Dengan prosedur mungkin mereka bisa membuat surat permohonan, kegiatannya apa, jamnya berapa, waktunya, kemudian kita akan persiapan petugas untuk pengawalan sampai dengan selamat sampai tujuan. Jadi memang ditujukan untuk sebenarnya juga itu berguna, pengawalan itu bukan hanya untuk yang dikawal ya, tapi juga untuk seluruh pengguna jalan, untuk keselamatan seluruh pengguna jalan. Jadi diharapkan bagi seluruh warga masyarakat ketika melihat sirine berwarna biru, terutama itu sebenarnya juga seperti ambulan, kemudian ada semua warna biru, warna biru. Setiap kendaraan yang memerlukan prioritas jalan itu berarti mereka perlu cepat, jadi perlu penanganan sekali cepat. lah ya. Sekali. Benar. Soalnya sering juga ya ada masyarakat yang memang benar-benar mengotot, jadinya tidak tahu apakah di belakang ini ada urgensi apa gitu kan. Kalau menumpang di belakang gimana tuh, Pak? Mengikuti mengiring di belakang tuh. Maksudnya penumpang gelap yang mengikut memanfaatkan dalam kegiatan waktu pengawalan. Memanfaatkan jalur itu gimana, Pak? Betul sekali. Itu ada undang-undang yang mengatur. Jadi pada saat kita dalam pengawalan, sebetulnya itu dalam pengawalan itu ada beberapa formasi pengawalan. Jadi ada kawal depan, kawal belakang, kawal cucuk depan dan tutup belakang untuk menghindari kejadian seperti itu. Yang kita hindari bukan masalah seperti apanya, Mas. Yang kita hindari fatalitas kecelakaan. Apabila terjadi kecelakaan, maka yang disalahkan ya petugas pengawalannya. Jadi demikian. Artinya di dalam undang pun ada mengatur pasal tentang pengawalan itu. Jadi apabila ada penyusup ada undang-undangnya. Jadi dianggap melakukan kegiatan yang artinya mengendarai dengan tidak wajar. Demikian. Karena kita dalam melakukan pengawalan itu ada dasar hukumnya dan ada berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Oke, satu saya ada pertanyaan lagi nih, Pak. Jadi misalkan nih di lampu merah atau yang lain-lain, untuk sekarang kan kita ada Pergub juga untuk nomor 99 untuk protokol kesehatan dan kepolisian juga terlibat di situ. Jadi nanti bapak-bapak di jalan nanti menegur juga nggak, Pak, yang nggak pakai masker? Misalkan di lampu merah kan berhenti loh, ada yang nggak pakai masker, kira-kira ditegur juga nggak? Betul sekali, Bapak. Jadi setiap kita mungkin karena kita juga ada forum sebenarnya forum lalu lintas. Artinya kita sebagai pemangku kepentingan pemerintah daerah yang terkait di situ. Jadi kita punya tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Menghimbau masyarakat, apapun terjadi kita harus himbau. Kita masyarakat untuk tertib dalam pemakaian masker, tertib dalam berlalu lintas, tertib dalam menggunakan helm, dan tertib dalam hal lainnya demikian. Ini untuk pertandingan pemulakan jangan kaget ya. Kalau lagi nunggu lampu merah misalnya ada
Pak Polisi yang menegur untuk masker itu memang udah tugasnya Pak ya. Jangan kaget. Jangan kaget. Jadi tidak hanya menegur terkait administrasi kendaraan bermotor ataupun lalu lintas, tapi juga termasuk masker. Ayo Mbak Lisa lanjut. Oke, kemudian untuk terkait dengan orang-orang yang melaksanakan kegiatan masyarakat, kan banyak banget itu di Kabupaten Tanah terkait dengan kegiatan masyarakat. Untuk pengajuan perizinannya terkait dengan permohonan bantuan pengamanan di jalan raya itu bagaimana, mohon izin Bapak minta untuk bisa menyampaikan. Warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan yang mungkin dengan mengumpulkan masyarakat ya, jadi dengan melalui prosedur perizinan ya. Jadi izinnya nanti masalah kegiatan apa, jadi di situ ada nanti dari petugas yang bisa mengeluarkan untuk perizinan ya, termasuk surat izin keramaian atau apa, itu nanti di bidang Intelkam. Betul. Nah, nanti kalau misalkan memerlukan pengamanan jalur, nah jadi nanti biasanya itu disitulah nanti juga dicantumkan dengan permohonan untuk pengamanan jalur dalam kegiatan masyarakat yang memerlukan warga yang cukup banyak. Namun karena situasi seperti ini biasanya sangat dibatasi untuk kegiatan-kegiatan yang keperluan masyarakat. Gitu. Berarti memang jumlah untuk pengunjungnya sendiri, untuk mengumpulkan orang itu memang sudah dibatasi. Siap. Untuk perizinan sendiri untuk keramaian itu bisa langsung ke Satya Telkom. Untuk ada unit-unit Telkom juga yang di polsek-polsek bisa share untuk masyarakat. Gimana sih, apa aja sih perizinannya terkait dengan COVID ini, selama masa pandemi COVID ini gimana kiranya bisa langsung sharing-sharing, jangan suka ya untuk seluruh warga masyarakat Tanah Laut. Oke, kita mau ucapin sekali lagi selamat ulang tahun untuk lalu lintas ke 65 yang lebih tepatnya tanggal 22 September 2020 nanti ya. Terus budayakan keselamatan sebagai kebutuhan, patuhi protokol kesehatan 3M 1T. Terus apa lagi nih yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Baik, terima kasih ya, kami dari Satlantas ya, KPO di Polres Tanah Laut ya, saya menghimbau untuk seluruh warga masyarakat Tanah Laut di saat seperti inilah agar selalu mentaati baik pada saat pelaksanaan kegiatan mungkin aktivitas warga masyarakat untuk selalu tetap mentaati peraturan lalu lintas. Gunakanlah apa yang menjadi standar di dalam pengendara dan pengemudi untuk selalu mentaatinya. Kemudian di masa-masa seperti ini pandemi ya, apa yang menjadi sudah untuk keselamatan terutama kesehatan warga masyarakat, untuk tetap gunakanlah masker dan selalu mencuci tangan dan selalu menjaga jarak dan juga jauhi dari kerumunan. Tidak berkerumun ya. Jadi saya mengharapkan sekali untuk sama-sama menjaga baik keselamatan di jalan dan kesehatan para keluarga daripada warga masyarakat sekalian. Itu aja yang bisa sampaikan dari Satlantas Polres Tanah Laut, dan Satlantas sebentar lagi juga akan melaksanakan hari ulang tahunnya yang ke-65. Jadi mohon daripada warga masyarakat Tanah Laut untuk selalu bisa bekerja sama dengan baik di dalam pelaksanaan kegiatan di jalan raya. Terima kasih. Oke, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.